Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog mempertemukan kesenian dan perbincangan dalam tinjauan agama dan budaya. 1 jam ke depan akan saya temani Anda bersama tamu-tamu kita dan tentu juga Ki Dalang yang akan menyajikan sebuah sajian singkat Pakliran Padat. Pemirsa, hari ini tamu kita yang pertama, beliau adalah Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, sekaligus juga adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat Mananang, semangat Semangat. Terima kasih sudah untuk kesekian kali hadir di Wayang dan Dakwah. Karena Allah. Karena Allah, ya alhamdulillah. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Rektor Universitas Indra Prasta, Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih untuk sekian kali kita bisa berbincang lagi, nonton wayang lagi, ngobrol soal budaya dan agama lagi bersama ya Ibu Khori. Ya, terima kasih, Prof. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, mari terlebih dulu kita saksikan sebuah sajian istimewa Pakliran Padat oleh Ki Dalang, Ki Pramarisa Fadlansyah dalam lakon Kikis Tunggorono. Selamat menyaksikan. Kandohan rimang leleno tanpa kanin Paman Pancat nyono onan dawuh sinun kanthi layang saha Gaturraja wis cetha yen Adipati Wahana jarang raman marang Trajo Trisna. Lajeng kados pundi sinun? Perintahna wadyabala loro pringkon daning saken dawuh sinun.
kala katon lir kencanging sang mawe gandrung ono monyok putih ngaglah tengah dalan ngaku sapa ana manaranku bali takon kowe sapa Saca Pramono sumingira bakal tak gawe liwat ora kena bacot kudu bali ora mingkat mati saka tanganku
Patih Pancatnyono wis teka ing Gondani. Bobreso, aku bakal bedhel Adipati Wahana. Murhake cobane kaklah limpah warat. Prabu Bama, monggo kula kanthi srasen babagan Tunggarana. Ora sah srasen, para aku duwe sayembara. Menapa sayembaranipun? Kelakon Tunggarana bali marang Praja Pringkondani yen Gatraca bisa nglangkahi Bangken Sitijo. Maju sagendimo taladeni. Kasarita prasatriya katana ati sasyakti kondo yupa makut pupo laksa kang pustaka tangkap padha isih
Nggih Sutijo, lan kowe Gatotkaca larang moleh mepada Pandayuda. Ayo ndak kanthi sawang kenging Wirata. Mengkono-kono sedya rewet iki. Pemirsa masih bersama Wayang dan Dakwah di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baru saja kita saksikan sebuah sajian Pakliran Padat yang amat seru oleh Ki Pramarisa Fadlansyah, Kikes Tunggorono. Kisah tentang persaingan dua kesatria yang saya tangkap tadi, ada pertandingan kesatria lawan kesatria, raksasa lawan raksasa. Ini menarik sekali. Saya ingin berbincang sebentar sebelum dengan Prof. Sumaryoto dan tentu ya Ibu Khori. Saya ingin ke Mas Dalang dulu, Mas Prama, dalang muda kita ini. Mas Prama, saya tertarik tadi ada perseteruan, ada kesatria lawan kesatria, raksasa lawan raksasa. Ini biasanya kan kalau di wayang biasanya kesatria lawannya raksasa, biasanya loh. Atau ini kok berbeda? Ini kesatria lawan kesatria, raksasa lawan raksasa. Ini sebenarnya kisah apa ini, Kikes Tunggorono ini, Mas Prama? Soalnya tuh dua kerajaan ini sama-sama kuat gitu. Jadi yang satu kan anak Kresna yang baik kan. Yang satu anak Werkudara, sama-sama perang, yang sama-sama sakti, prajuritnya juga ikut juga. Sama-sama sakti, ini yang ini juga sakti gitu. Sama-sama berimbang jadi iya. Ya, di situ. Oh iya. Sampai harus ada yang menengahi, terus tadi mau ke mana tadi? Wirata ya? Iya. Nanti kita lanjutkan Mas Prama ya. Saya ke Prof. Sumaryoto. Melihat kisah tadi sangat unik karena sesungguhnya terjadi bukan di antara, sebenarnya bukan musuh juga karena masih sepupu, masih satu kelompok. Ini apa sebenarnya yang terjadi ini, Prof? Antara Pringgondani dan Trajitrisno ini? Ya, ini menariknya karena memang kental dengan nuansa politik ya sebetulnya istilah sekarang. Dulu ini kerajaan Trajitrisno itu sebetulnya tidak punya wilayah Tunggorono ya. Tunggorono. Ya. Dulu Tunggorono adalah awalnya wilayah Pringgondani. Oh iya. Di sini akan beradu antara kebenaran ya kewenangan otoritas dengan
power, kekuasaan dan kekuatan. Kenapa demikian? Karena pada waktu tersebut dikuasai oleh Raja Bomantara itu menaklukkan Tunggorono, sehingga Tunggorono lepas dari Pringgondani menjadi wilayah tersebut. Padahal secara hukum adalah wilayah muncul masalah. Jadi Adipati Tunggorono itu, Adipati Kolowahono itu merasa bahwa sebetulnya secara hukum bukan wilayah Terdusino. Iya, iya. Nah, tapi wilayah Pringgondani, makanya dalam tanda petik memberontak lalu bergabung dengan Pringgondani. Nah ini timbul konflik tadi, perang antara Terdusino dengan Pringgondani. Yang sebetulnya Bomo itu tidak salah sebetulnya, karena dia hanya meneruskan kekuasaan. Iya. Tapi karena secara hukum salah, warisan yang salah, maka sekarang diklaim oleh Tunggorono bahwa bukan wilayah Terdusino, wilayahnya adalah Pringgondani. Ya, itu konfliknya di situ. Iya. Dari ukuran kesaktian sama saktinya. Bomo adalah putra Kresna itu, titisan Wisnu, Gatotkaca putra Bima. Nah, sama-sama saktinya. Jadi dalam cerita tidak ada yang kalah. Iya. Maka ditengahi oleh Raja Wirata itu dibuka dokumen hukum. Nah, inilah Terdusino adalah tidak punya wewenang secara hukum terhadap Tunggorono. Yang benar adalah Pringgondani. Itu sebetulnya. Iya. Jadi memang betul di sini tidak ada musuh sesungguhnya, tidak ada. Karena lingkar keluarga antara Krishna dengan Bima itu kan sepupu. Iya. Nah, jadi anaknya tuh sama-sama cucu dari dari Basudewa dan ini dari Pandu, kan begitu. Iya. Sambungannya di mana itu. Iya. Jadi itu sebetulnya peristiwa yang terjadi. Jadi menunjukkan bahwa biar bagaimanapun hukum harus di atas segala-galanya. Hukum jangan sampai dikendalikan oleh politik, oleh kekuatan, tapi oleh hakikat hukum itu sendiri, yaitu otoritas, kemenangan. Nah, ini poin yang saya tangkap, saya kira, Prof, bahwa semestinya hukum memang itu di atas segala-galanya, maka dibuatkan contoh persoalan-persoalan bahkan di antara keluarga, tapi tetap kemudian hukum yang menjadi nomor satu. Menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan. Sebelum saya bertanya ke Yai Bukhori, rasanya kita perlu jeda sejenak, ambil nafas sejenak. Pemirsa, ini akan menarik karena tinjauannya yang satu hukum, lalu nanti tentu tentang perselisihan di dalam keluarga ini akan kita tanyakan pula pada Yai Bukhori. Tapi nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Yai Bukhori Muslim. Yai Bukhori, tadi kita setelah tentu melihat kisah yang digelar oleh Mas Prama, lalu Prof. Sumaryoto menyampaikan konteks soal satu perselisihan di dalam keluarga, tapi kemudian hukum yang ada di depan dan seterusnya. Nah, saya pengen sebenarnya mohon keterangan dari Yai dalam konteks tuntunan perselisihan semacam itu yang terjadi di antara kaum yang juga di dalam sesuatu yang sesungguhnya ya tadi ada kebingungan ya soal hukum, soal apa, karena ini mewarisi sesuatu tapi ternyata salah, harus diluruskan secara hukum, itu seperti apa, Yai? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Banyak tuntunan dari kisah ini. Pertama, ada sebuah ayat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada ayat dalam Al-Quran, ini perintah Allah, wa aslihu baina akhawaikum. Kalau ceritanya dari Prof tadi, ini kan sebetulnya bukan orang lain. Iya. Ini saudara. Saudara, masih ya sepupu, kan? ya. Betul. Terus berantem, perang nih. Sehingga berantemnya kan namanya saudara kadang-kadang sama-sama kuat, memiliki kekuatan yang sama. Maka perintahnya Allah, wa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada orang berantem, perintahnya damaikanlah antara kedua saudara. Nah, ini kan berarti berantem nih ya. Iya. Ya tentunya namanya orang pasti pengen ini, nggak puas dengan ini, jangankan gara-gara kerajaan, Bro.
Hanya gara-gara ego saja kadang-kadang bisa menjadi berantem, apalagi kekuasaan, ya kan? Ya. Ini wilayah, akhirnya berantem. Tapi perintahnya Allah, kita harus mendamaikan. Itu yang kuncinya. Sebab demikian, gini Mas Anang. Coba perhatikan kalau kali bayang, dari awal sampai akhir banyak berantemnya. Ya. Sebuah negara itu kalau nggak ada perdamaian, nggak pernah bangun. Nggak ada pembangunan. Habis untuk berantem tadi. Habis. Sekarang saja kita lihat. Ya kita, ini realita ya, di Timur Tengah. Negaranya hancur, lebur. Kebudayaan sisa-sisa kebudayaan hebat zaman dulu hancur. Karena apa? Pertumpahan darah, peperangan. Notabene apa? Antar saudara. Mereka sesama bangsa Arab. Tidak ada di dunia ini sejarah negara itu maju dibaringin dengan peperangan, nggak ada. Yang ada hanyalah kalau bersatu, bangun bersama akan menjadi negara yang maju dan kokoh. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masa jahiliyah, namanya kabilah-kabilah itu sama, punya raja-raja kecil, penguasa-penguasa kecil yang pengen merebut pengaruh. Lah, intinya ketika ini ringkasnya ini Mas Nanang, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, di sana ada kaum Aus dan Khazraj. Ini kelompok kabilah yang saling berebut, membunuh. Tadi kalau bilang sama-sama kuat, punya kekuatan semuanya, punya daya tarik semuanya. Berantem nggak pernah, sehingga dulu namanya Yathrib. Itu nggak dikenal orang. Kampung yang kecil penuh dengan pertikaian darah, pertumpahan darah. Datang Rasulullah SAW mendamaikan antara kabilah-kabilah yang ada. Di antara yang paling besar Aus dan Khazraj, yang mungkin tadi kerajaan Tunggorono sama kira-kira begitu sama nih. Datang. Kira-kira di apa sih maunya? Bukankah kita itu pengen membangun negara, pengen memajukan negara kita biar hebat? Oke, damailah. Kalau sudah damai, didamaikan oleh Rasulullah, memiliki visi dan misi yang sangat top, bagus. Diganti namanya Madinah. Dari Yathrib tadi. Dari Yathrib. Diganti untuk apa sih? Kita hidup bersama-sama sajalah. Nah, Madinah itu kota orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang memiliki wawasan, memiliki kebudayaan bagus. Nah, termasuk negara kita ini Mas Nanang, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita ini di pembukaan undang-undang itu disebut jelas ingin menciptakan perdamaian dunia. Jadi yang kita inginkan tuh perdamaian. Cita-cita kita sangat luhur. Kita pengen dunia damai. Lah kok di negara kita sendiri pengennya hancur. Nah ini yang susah. Padahal di Quran ayat yang lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang berantem, berselisih, itu fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah. Fa aslihu bainahuma. Damaikan keduanya. Jadi tadi betul ada pihak ketiga datang. Negara kita dalam pembukaan undang-undang itu juga sama. Kalau ada negara mana berantem, kita memiliki upaya untuk mendamaikan. Orang yang bisa mendamaikan itu orang yang memiliki pengaruh, kekuatan yang hebat. Agar negara kita hebat, ya kita harus kuat, harus bersatu. Nah ini yang kita inginkan. Kuncinya adalah persatuan dan perdamaian. Saya ini kemudian seperti terpancing, saya ingin ke Prof. Suparyoto. Perdamaian, memang itu kunci. Secara hukum kalau itu perdamaian itu misalnya, kalau itu bahasa hukum, tentu kita harus mengikuti. Tapi pada dasarnya kan ada yang bilang hukum itu dibuat untuk dilanggar. Begitu perdamaian itu misalnya istilah perdamaian atau kesepakatan damai itu dicapai, selalu kemudian nanti ada pelanggaran-pelanggaran lah tentang kesepakatan ini. Seperti yang dikisahkan tadi, Mas Pratama bilang persaingannya Gatot Kaca dan Bomo itu nggak berakhir terus gitu loh.
meskipun sudah didamaikan. Nah, saya pengen ke Prof. Sumaryoto, ini kan sepertinya lebih ke soal manusia ini, Prof. Kemudian itu gimana sesungguhnya? Meskipun hukum tadi sebagai rambu-rambu ya. Ya, memang ini tidak lepas dari hawa nafsu sebetulnya. Akhirnya ke sana, Prof. Iya. Ya. Makanya Rasulullah kan di dalam hadisnya kan pernah, musuh apa yang paling besar? Iya. Ya, setelah perang Badar itu kan, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi kalau Bomo tadi mengendalikan hawa nafsu, sadar hukum, setelah belajar sejarah, oh iya ya, ini sebetulnya bukan wilayah tersebut, ya sudah, kan tadi Gatot Kaca mengajak untuk secara ASEAN, kita rundingkan supaya damai, kita akan bersaudara, jelas tadi dikisahkan, kita akan bersaudara. Kenapa mesti harus berselisih sampai bertentang seperti itu? Nah ini Gatot Kaca sudah matang itu, tapi Bomo hawa nafsu. Makanya kendali ini. Maka ini sekarang pas bulan Ramadan ya, ini kan dalam rangka mengendalikan. Hakikat puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Secara ini, Yai, sedikit sebelum kita jeda, bahwa setelah hukum damaikanlah memang, tapi bagaimana kemudian menjaga agar kita terkendali, lalu kemudian tidak tergoda kalau ada kesempatan melanggar kesepakatan damai itu tadi loh, kan godaannya di kanan kiri ini. Begini, jadi ada sebuah hadis, al muslimuna ala syurutihim. Orang itu kalau sudah bersepakat, sudah kita mendirikan sebuah negara, gitu kan? Yang kalau dalam istilah syariah namanya Darussalam, negeri damai. Indonesia misalnya damai. Kita bersepakat mendirikan negara. Lah kalau sudah sepakat, kok ada kelompok-kelompok yang berkhianat, dan ini mesti ada. Nggak usah kita mikir, jangan nggak ada yang berkhianat, ada saja kok. Bahasa kitanya orang munafik di mana-mana ada. Dan itu bagian dari apa? Dakwah kita. Allah ciptakan begitu untuk kita berpikir bagaimana menghadapi dengan baik. Itu kan? Kalau nggak ada musuh, repot apa lagi kita? Kalau nggak ada musuh, mana lagi? Nggak ada yang dihadepin, nggak ada yang dilawan, ya repot. Tapi kadang-kadang itu mempersatukan ya, kalau ada musuh bersama. Tapi ingat, jangan sampai walaupun ini bermusuhan, ya namanya berbeda ya lah, berbeda pendapat, tapi jangan sampai pertumpahan darah. Ini pengen bangun negara kita, pengen bangun, terus ada yang pengen, mohon maaf, ujuk-ujuk datang pengen ganti, pengen gangguin. Ini yang harus diselesaikan. Ada cara mengelola itu semua. Tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, semakin hangat perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita hampir sampai di penghujung acara, tapi kita masih punya sedikit waktu. Kita lanjutkan. Saya akan ke Prof. Sumaryoto untuk kemudian membungkus perbincangan kita dari sisi budaya seperti apa. Terima kasih. Maka di dalam hidup tadi, ajaran agama juga sepakat ya bahwa memang hidup itu ya harus damai, tentram, bahagia, kan dari situ. Bukan saling perang, saling bermusuhan, tidak. Ajaran agama itu. Nah, oleh karena itu cerita ini memberikan pembelajaran bahwa untuk kedamaian itu tidak ada pilihan, adalah hukum. Hukum harus di atas segala-galanya, dan mesti harus paham bahwa agama itu hukum. Nah, agama itu hukum dunia wal akhirat. Kalau undang-undang hanya hukum dunia saja, tapi kalau agama dunia dan akhirat. Orang suka lupa, agama itu hukum, maka agama hukum harus dijunjung tinggi demi menciptakan kedamaian, menciptakan ketentraman, bahagia lahir batin. Intinya di situ. Terima kasih Prof. Sumaryoto. Clear, terang benderang saya kira. Saya ke Yai, mohon untuk sudah digarisbawahi, dipertebal kemudian dari sisi tuntunan seperti apa. Baik. Kesimpulannya kalau tadi kita bilang al muslimuna ala syurutihim, kesepakatan itu adalah hukum. Jadi kalau ada berantem, kemudian mana yang benar, mana yang salah, benar hukumnya mana.
sebagaimana disampaikan Prof. Tapi menariknya di ayat itu, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Jadi begini, kalau tadi perebutan kekuasaan, kemudian mereka tuh harus diajak. Jadi begini, kita tuh melakukan pendekatan yang sebaik-baiknya untuk orang-orang yang tidak setuju dengan kita lah, dengan negara kita ya. Karena ada, kalau mereka sudah mau, itu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, mendamaikan dengan cara yang adil. Hukum itu kan diciptakan untuk keadilan. Itu loh. Jadi jangan sampai memihak salah satu pihak. Toh mohon maaf, sama-sama orang, sama-sama saudara, sama-sama sebangsa, kan gitu kan. Lah kita damaikan dengan cara yang adil dan cara bersikap yang di tengah, munsif. Cara gimana? Ya hukumlah yang ditegakkan. Kalau dia melanggar janji, maka hukumannya apa? Bukan karena emosi. Sekali lagi, kita pengen menjadi negara Darussalam yang damai. Untuk apa? Mencapai cita-cita kebangsaan. Apa itu? Yang negara adil dan makmur. Kalau adil makmur, namanya adil. Perang terus, kapan adilnya? Iya, kapan makmurnya juga. Kapan makmurnya? Hancur ya kan? Gitu kira-kira Mas Nanang. Terima kasih ya Ibu Gori, ini terang benderang. Saya kira obrolan kita, ya ini obrolan ringan tapi banyak hal yang bisa. Saya sendiri belajar banyak, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi pemirsa. Ya Ibu Gori, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Terima kasih atas semuanya pokoknya. Sama-sama. Prof, terima kasih atas pandangan-pandangan kebudayaan, mudah-mudahan mendewasakan kami yang muda-muda. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, kita hampir sampai di penghujung acara. Saya catat ada sesuatu yang amat sangat penting, bahwa hukum adalah sesuatu yang bisa kita pegang untuk kemudian menjangkau situasi atau suasana yang damai. Jadi perdamaian adalah kunci, tapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Sumaryoto, kemudian kunci dari perdamaian itu kemudian adalah derajat kemanusiaan kita untuk menjaga tetap tidak memiliki agenda-agenda tersendiri untuk kemudian melanggar kesepakatan yang sudah dibuat itu. Seperti kata Putu Wijaya, karena perang selalu kejam, tapi kayak kata Putu Wijaya di novel Perang, bahwa peperangan paling kejam adalah perdamaian yang dusta. Saya ingat garis itu, dan saya kira itu satu line dengan yang kita perbincangkan dengan Yai Bukhari dan Prof. Sumaryoto pada kesempatan Wayang dan Dakwah. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita akhiri, mari kita saksikan lanjutan lakon Kikis Tunggorono oleh Ki Dalang Ki Pramarisa Fadlansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iki ana apa to, Ngger? Kula badhe nyuwun kali damar paduka yang Mas Wapati. Nyuwun pangadilan perkara apa? Tunggorana menika kebawa trajo tresna menawa pringgondani. Yen Kadipaten Tunggorana kaprentah Ratu Pringgondani Prabu Harimbasara. Kanthi bukti serat pustaka Raja Purwa. Menawa Tunggorana kuwi kebawah Praja Pringgondani. Wah, ora migunani. Sinun serat pustaka bukti kang cetha layang biku nyebutake bumi Tunggorana wilayah Pringgondani. Senaksen jagat saya sini Tunggorana bali marang Praja Pringgondani. Lambanan pampak Kikis Tunggorana saged kinarya dados sasmita. Jumbuh ngeling saloka cerah gawe bubrah ruku nagawe sentosa. Usarencang ingkang ngayahi wajib kata lepat nyunagung pangsami. Mugi-mugi tansah pinaringan bagas warasan sehat walafiat. Pungkasing atur akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soma ing wekasan duh Allah mugi-mugi paring rahmat duh Allah lestari ya Indonesia martika wasana sing ngidung parlen among muji mugi bangsa Indonesia sepohanen jalur istri sami karsa nunggal langing kabeh paripurna wit sakarjayaku soma ing wekasan rama-rama kita manggih bagya